Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di hadis yang ketiga. Al-hadis al-thalis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, qala lah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman, maka beliau mengatakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam, innaka taqaddamu ala qaumin min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari golongan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala, maka jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Fa'idha arafu dhalik, tatkala mereka sudah mengetahui hal tersebut, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka 5 kali salat pada siang dan malam mereka. Fa'idha sallu, tatkala mereka sudah salat, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fi amwalihim, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan untuk mereka zakat pada harta-harta mereka, tu'khadhu min ghanihim faturaddu ala faqirihim, yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Fa idza aqarru bidzalik fakhudh minhum, tatkala mereka sudah menetapkan dan mengikrarkannya, menyetujuinya, maka ambillah dari mereka. Wa tawaqqa, hati-hati jauhi qara'ima amwalin nas, yakni jauhilah harta-harta yang manusia muliakan dia, harta-harta berharganya mereka, harta-harta berharganya manusia. Muttafaqun alaih. Al-kalam alal hadis min wujuh, pembahasan terhadap hadis ini ada beberapa sisi. Al-wajhul awal, yang sisi yang pertama, fi qawlihi falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala, yakni jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Fihi fawaid, ada beberapa faidah. Al-ula anna awwala wajibin 'alal 'ibad huwa tauhidullah ta'ala, yang pertama adalah yang pertama kali wajib kepada seorang hamba adalah tauhid Allah, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah. Di sini ada catatan kaki. Qala Ibnul Qayyim mengatakan awwal wajibin yajibu 'alal mukallaf syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama kali wajib yang diwajibkan kepada mukallaf, orang yang dibebani syariat, adalah syahadat la ilaha illallah. Lan nazar, bukan mengamati, melihat, walal qasdu ilan nazar, atau yang serupa dengan itu, walas syak, yakni tidak pula meragukan bahwa tidak tahu atau dibuat ateis dulu, ya. Kama hiya aqwalun li arbabil kalamil madhmum, sebagaimana dia adalah ucapan atau pendapatnya ahli kalam yang tercela. Fat tauhid awwalu ma yadkhulu bihi fil Islam, maka tauhid adalah yang pertama kali yang masuk bersama dengan Islam. Wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya, dan yang terakhir keluar dari dunia bersamanya adalah kalimat tauhid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Fahuwa awal wajib wa akhir wajib, fat tauhid awalul amr wa akhiruhu, maka tauhid itu adalah yang pertama kali wajib dan yang terakhir wajib, dan tauhid adalah yang urusan yang pertama dan urusan yang terakhir. Kemudian kita kembali, wa huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah, dan adalah madhabnya atau keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa ma alaihi a'immatus salaf, dan ini adalah keyakinan yang imam-imam terdahulu berada di atasnya. As-tsaniyatu al-mukhalifuna li ahli sunnah qalu inna awwala wajibin huwa an-nadhar awil qasdu ila an-nadhar wa hum al-mu'tazilatu wal asy'ariyah. Orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah atau kelompok yang menyelisih ahlu sunnah dalam hal ini, mereka mengatakan, apa keyakinan mereka? Inna awwala wajib, yang pertama kali wajib adalah an-nadhar. Ini pembedanya, yakni mengamati bahwa di dunia ini tidak mungkin bumi keluar sendiri misalkan, pasti ada penciptanya, ya. Jadi harus begitu dulu, ya. Awil qasdu ilan nadhar, ya
berkeinginan juga seperti itu. Dan inilah pendapatnya Al-Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Wa nususu wal ijma'u taruddu qaulahum. Sedangkan nas-nas teks syariat dan konsensus atau kesepakatan ulama membantah pendapat tersebut. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah wa huwa kalamun mukhalifun lima ajma'a alaihi a'imatuddin. Ini adalah pendapat yang menyelisihi atas apa yang disepakati oleh para imam dalam agama. Wa lima tawatara an sayyidil mursalin, dan menyelisih terhadap hadis-hadis yang sudah mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal lima ulima bil ittirar min dinihi. Bahkan dia menyelisih apa yang diketahui secara darurat, secara langsung dari agamanya. Kemudian ada sebuah catatan kaki yang bagus untuk dibaca. Qala Abul Mudhaffar As-Sam'ani, qalu, mereka mengatakan awwalu ma yajibu 'alal insan an-nadhar al-muaddi ila ma'rifatil bari. Mereka orang yang berkeyakinan hal ini mengatakan bahwasanya yang pertama kali wajib bagi seseorang adalah mengamati, melihat yang mengantarkan kepada mengetahui pencipta al-bari subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qaulun mukhtara'un lam yasbiqhum ilaihi ahadun minas salaf wa a'imatuddin. Dan inilah ucapan yang baru yang dibuat, tidak ada yang mendahulinya satu orang pun dari golongan salaf dan imam dalam agama. Walau annaka tadabbarta jami'a aqwalihim wa kutubihim lam tajid hada fi syai'in minha la manqulan minan nabi sallallahu alaihi wasallam wala minas sahabati wa kadzalika minat tabi'ina ba'dahum. Dan seandainya engkau coba renungi dan coba ikuti setiap perkataan mereka dan kitab mereka, ya, atau tulisan-tulisan mereka dalam kitab-kitab mereka, tidak akan engkau dapatin sedikit pun darinya. Tidak ada yang ternukil dari Nabi SAW tentang nadhar, tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tabi'in dan yang setelahnya mereka. Wa kaifa yajuzu an yakhfa alaihim awwalul fara'id wa hum sadru hadhihi al-ummah was-sufara'u bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana boleh untuk tidak diketahui, untuk tersembunyi bagi sahabat dan para tabi'in? Apa itu yang pertama kali wajib tadi? Padahal mereka adalah sumber pertama umat ini. Mereka itu perantara antara kita dan Rasul SAW. Seandainya jaza an yakhfa al-fardul awal ala sahaba wa tabi'in hatta lam yubayyinuhu li ahadin min hadhihi al-ummah ma'a shiddati ihtimamihim bi amri ad-din wa kamali inayatihim hatta istakhrajahu haula'i bi latifi fitnatihim wa za'mihim fala'allahu khafiya alaihim fara'id akhar. Seandainya boleh tersembunyi kewajiban yang pertama kali ini kepada sahabat dan tabi'in, sehingga mereka tidak menjelaskannya kepada salah seorang pun di antara umat ini, padahal mereka orang yang paling perhatian terhadap urusan agama, padahal mereka adalah yang paling peduli, ya, sehingga mereka tidak mengeluarkan dan menjelaskan yang pertama kali wajib ini, padahal mereka itu orang yang cerdas sekali, ya. Fala'allahu khafiya alaihim fara'id akhar. Maka bisa jadi juga tersembunyi kepada mereka yang paling pintar bahasanya kewajiban-kewajiban yang lain. Walain kana hada jaizan falaqad dhahaba ad-din wan daras. Dan seandainya itu boleh, maka agama ini sungguh akan hilang dan tidak ada bekasnya. Li'anna innama nabni aqwalana ala aqwalihim. Kenapa? Karena kita itu membangun ucapan atau pendapat kita di atas atau berdasar pendapat mereka. Fa idza dhahaba al-aslu fa kaifa yumkinul bina'u alaihi. Jika seandainya yang dasarnya, pokoknya, asalnya itu hilang, maka bagaimana mungkin membangun sesuatu di atas yang pokok dasar tadi? Na'udzubillah min qaulin yuaddi ila hadhil maqalatil fahishatil qabihatil lati tuaddi ila linsilahi min ad-din wa tadlil al-a'immatil madin. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan yang mengantarkan kepada keyakinan yang rusak, yang buruk, ya, yang keji, yang jelek, yang mengantarkan kepada hilangnya agama dan penyesatan umat-umat terdahulu. Kita lanjutkan.
Faedah yang ketiga, qala al-Hafidh Ibnu Hajar, qala Abu Ja'far As-Samnani, wa huwa min ru'usil Asy'ariyah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, Abu Ja'far As-Samnani mengatakan, dan dia merupakan pemimpinnya, salah seorang pemimpinnya golongan Asy'ariyah, inna hadhil mas'alata baqiyat fi maqalatil Asy'ari min masailil Mu'tazilah. Sesungguhnya permasalahan ini, yakni yang pertama kali wajib adalah nadhar atau yang tadi, masih tersisa di dalam ucapan-ucapan kaum Asy'ari atau Asy'ariyah, yang mana dia merupakan permasalahan-permasalahannya kelompok Mu'tazilah. Sebagaimana kita ketahui, Mu'tazilah mendahului Asy'ariyah atau terlahir lebih dahulu, kemudian Asy'ariyah mengadopsi sebagiannya, sehingga masih tersisa pendapat-pendapat Mu'tazilah pada Asy'ariyah. Al-wajhu ats-tsani masyru'iyyatu kalimatit tauhid. Poin atau sisi yang kedua dalam hadis ini yang bisa kita ambil adalah disyariatkannya kalimat tauhid. Fa fi sahihi Muslimin an Jabirin fi ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Pada riwayat Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, pada talbiyahnya Nabi tatkala haji, faqala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir mengatakan talbiyahnya Nabi, fa ahalla bit tauhid, maka beliau bertalbiyah dengan tauhid. Wa fi musnadi Ahmad min hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhbahu ahadahuma an ummatihi mimman aqarra bit tauhid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih salah satu sesembelihannya untuk umatnya yang mana mereka telah menetapkan atau mengikrarkan tauhid. Wa syahida lahu bil balagh, dan telah mempersaksikan bahwa Nabi SAW telah menyampaikan agama. Wa yadbahul akhar an Muhammadin wa ali Muhammad, dan menyembelih yang satunya lagi untuk beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhuma minal ahadits, dan yang selain keduanya dari hadis-hadis atau hadis-hadis yang lain dari selain keduanya. Al-wajhu ats-tsalis fihi anna ma'na al-ibadatu huwa at-tauhid. Fihi anna ma'na al-ibadati huwa at-tauhid. Li'annahu ja'a fi ba'di alfadhil hadis falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Di sini dalam hadis ini ada makna ibadah, yakni tauhid. Jadi ibadah maknanya adalah tauhid. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain yang sama konteksnya, isinya, teksnya berbeda. Apa itu? Jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah ibadatullah. Jadi ibadatullah ini ditafsirkan dengan hadis ini, yakni an yuwahhidullah, untuk mereka bertauhid kepada Allah. Jadi tauhid adalah ibadah, ibadah adalah tauhid. Faidah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, semoga Allah meridhai keduanya, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Setiap lafaz yang datang dalam Al-Qur'an berupa ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Al-wajhu ar-rabi' al-ibadatu wa fihi fawaid. Poin yang keempat atau sisi yang keempat tentang ibadah. Ada beberapa faidah atau dua faidah di sini. Al-ula al-ibadatu aslun ma'naha fil lughah adzul. Yang pertama, ibadah itu asalnya dalam bahasa Arab, secara bahasa ada adzul atau merendahkan diri. Yuqal, ada sebuah perkataan Arab ya, dari orang Arab, tariqun mu'abbad, jalan yang di abadah, jadi di ain ba'dal ibadah ya, jalan yang mu'abbad. Apa itu jalan yang mu'abbad? Idza kana mudallalan, jika dia direndahkan. Apa itu? Qad wati'athul aqdam, di mana kaki menginjaknya. Jadi ibadah maknanya merendahkan diri. As-tsaniyatu al-ibadah al-ma'mur biha fi syara' tatadammanu ma'na dzulli wa ma'na al-hub. Ibadah di dalam syariat yang diperintahkan terkandung di sana makna merendahkan diri dan makna mencintai. Fahiya tatadammanu ghayatad dzulli lillahi bi ghayatil mahabbati lahu. Maka ibadah itu terkandung di sana kesempurnaan merendahkan diri pada Allah beserta kesempurnaan atau puncak kecintaan pada Allah. Wa aidan yuqal, dan juga ditafsirkan yang lain, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'malil batinati wad dhahirah. Sebuah nama untuk segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sebuah nama, apapun itu. Misalkan,
mencintai orang tua. Apakah Allah ridho dan cinta kalau kita mencintai orang tua kita? Ya, maka mencintai orang tua adalah ibadah. Ya, misalkan berupa ucapan ataupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Al-wajhu al-khamis, poin yang kelima atau sisi yang kelima, hujjiyatu khabaril ahad fi masailil i'tiqad bittifaqi ahli sunnati wa dalilu hadzal hadis. Yakni sahnya hujjah atau menjadikannya dia bukti atas hadis yang sifatnya ahad atau yang mengabarkan satu saja riwayatnya. Pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya keyakinan dengan kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalilnya adalah hadis ini. Kenapa? Fa'inna Nabiya SAW arsala Mu'adan li'iblagid din di ahli Yaman. Karena Nabi SAW mengutus Mu'ad, satu saja orang, untuk menyampaikan permasalahan agama pada penduduk Yaman. Dan di dalam permasalahan tadi ada permasalahan keyakinan. Dan sudah dianggap sah iman mereka. Wa ghairuhu minal ahadis ad-dallati ala dzalik, dan juga hadis yang lain yang menunjukkan akan hal tersebut. Al-wajhu as-sadis, sisi yang keenam, fihi annahu la yasihhu amalun minal mukallafi qabla sihhatit tauhid. Bahwasanya tidak sah amalan dari seorang mukallaf sebelum sah tauhidnya. Jadi kalau dia ibadah tapi enggak sah tauhidnya, tidak sah pula amalannya. Wa annahu yabda'u bil aham fal muhim. Dan seseorang selayaknya seharusnya memulai dengan yang paling penting dulu, yakni tauhid, kemudian baru yang terpenting setelahnya. Al-wajhu as-sabi', sisi yang ketujuh, al-inayatu bil ilmi man tasduru ila da'wah. Kepedulian atau perhatian terhadap ilmu, khususnya pada orang yang pergi ke medan dakwah. Fad-da'watu ila Allah asyrafu maqamatil abdi wa ajalluha wa afdaluha. Karena apa? Dakwah kepada Allah, dakwah menyeru kepada Allah adalah kedudukan yang paling mulia bagi seorang hamba, yang paling utama. Fahiya la tahsulu illa bil ilm alladhi yad'u bihi wa ilaih. Dan kedudukan tersebut tidak bisa diraih atau dicapai kecuali dengan ilmu, di mana dia berdakwah dengan ilmu dan juga berdakwah kepada ilmu. Bal la budda fi kamalid da'wah minal bulugh fil ilm. Bahkan ya, tidak akan bisa atau harus untuk mencapai kesempurnaan dakwah ya, di dalam penyampaiannya, di dalam meraihnya, sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik, itu harus berdasarkan dengan ilmu.